Selamat hari Minggu untuk adik-adik terkasih dimanapun berada saat ini. Kembali kita beribadah meskipun secara virtual kita dapat beribadah bersama kembali pada hari ini. Apa kabar adik sekolah minggu? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak doakan semoga adik-adik dalam keadaan sehat. Meskipun ada saat ini yang sedang sakit, kakak doakan semoga lekas pulih. Tuhan Yesus memberkati obat-obatan, makanan dan minuman yang kalian makan dan minum. Adik-adik yang saat ini sedang berulang tahun, kami ucapkan selamat berulang tahun. Pagi ini kita semua merasa bahagia seperti lagu kita pada pagi hari ini. Hari ini kurasa bahagia. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Adik-adik, sesuai tema kita pada minggu ini, takut pada Allah. Bukan berarti Allah itu sangat menakutkan. Allah itu maha pengasih dan Allah itu maha penyayang. Sesuai dengan lagu kita pagi hari ini, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Berdoa, mendengarkan nasihat orang tua, dan menyayangi semuanya. Mari kita angkat lagu kita, ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
Mari kita dengarkan titah pada pagi hari ini yang disampaikan oleh teman kita sekolah minggu. Shalom, saya Netania Princesa Damanik dari sektor 2. Saya akan membacakan titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Riapma hita mangindo. Ham Tuhan naibata, sai pargogoi ham maau, makor jahon titah muai. Amin. Nah, ayat hafalan kita minggu ini akan disampaikan juga dari teman kita. Mari kita dengar sama-sama. Shalom, nama saya Lira Priskela Damane dari sektor 2. Saya akan membacakan ayat hafalan dari 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Demikianlah ayat hafalan kita minggu ini. Semoga adik-adik itu bisa menjadi pedoman bagi hidup kita sehari-hari. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Mari kita bernyanyi, bacalah Alkitab dan doa tiap hari. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita bernyanyi. Baik adik-adik, sebelum kita khotbah, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, pagi ini Tuhan kami hendak mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat mendengar dan mengimani firman yang akan Tuhan berikan kepada kami. Sucikan kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, mari kita buka Alkitab kita, yaitu Ayub pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ayub pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Kita baca adik-adik bersama-sama. 3 ya.
Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sekian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita mendengarkan kisah tentang Ayub. Ayub ini berasal dari tanah Uz dekat Kanaan. Ayub adalah sosok yang dibanggakan oleh Allah karena ia memiliki 4 karakter rohani yang memang pantas untuk dibanggakan, yaitu yang pertama adik-adik, saleh. Saleh artinya taat dan sungguh-sungguh beribadah, suci dan kuat imannya. Ayub selalu membangun hubungan atau relasi dengan Allah karena dia tahu bahwa Allah adalah sang penciptanya. Yang kedua adik-adik ialah jujur. Jujur artinya berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Selalu mengatakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tidak berbohong, tidak menyombongkan diri, dan tidak menutup-nutupi kesalahan. Yang ketiga adik-adik, takut akan Allah. Artinya orang yang segan dan hormat kepada Allah. Karena mengasihi dan hormat kepada Allah, sehingga ia tidak ingin menyakiti hati Allah. Tidak ingin melakukan hal-hal yang membuat hati Allah sedih. Dan yang terakhir adik-adik adalah menjauhi kejahatan, yang berarti orang yang secara aktif tidak mau dekat-dekat dengan dosa, tidak memberi kesempatan kepada dosa untuk berkuasa di dalam dirinya. Selain karakter rohani daripada Ayub ini adik-adik, Tuhan juga memberikan kekayaan kepada Ayub. Ya, kekayaannya diberikan berlimpah. Apa itu ya adik-adik? Yang pertama adalah anak-anaknya 10 orang, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian 7.000 kambing dan dombanya, 3.000 ekor untanya. Masih ada lagi adik-adik, yaitu 500 pasang lembunya. Satu pasang adik-adik 2. Jadi kalau 500 pasang adalah 1.000 ekor. Masih ada lagi adik-adik, yaitu 500 ekor keledai betina. Dan banyak sekali adik-adik budaknya. Apa itu budak adik-adik? Pembantunya, pelayannya untuk menjaga ternaknya yang begitu banyak. Jadi Ayub adalah termasuk orang yang terkaya di timur sana, ya. Karena Ayub adalah orang kaya, maka anak-anaknya suka membuat pesta, ya.
Pesta itu makan-makan, minum-minum. Mereka membuat pesta itu bergiliran adik-adik, ya, bergiliran dari yang paling tua sampai kepada yang paling muda, ya. Nah, waktu mereka berpesta itu adik-adik, saudaranya perempuan juga diundang mereka untuk makan dan minum di sana. Dalam pesta itu adik-adik, tentunya mereka makan, minum sepuas hati sampai mabuk-mabukan. Ya. Tentunya adik-adik, kalau sudah mabuk, ya kata-kata apapun bisa keluar yang menyakitkan hati orang, terlebih menyakitkan hati Tuhan. Sehingga adik-adik, ya, Ayub berpikiran, ya, kalau anak-anakku ini sudah melaksanakan pesta, pasti ada kata-kata yang tidak mengenakkan untuk Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ayub adik-adik? Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ayub memanggil semua anak-anaknya untuk menguduskan anak-anaknya itu. Inilah orang tua yang bertanggung jawab adik-adik. Dipanggilnya dan dikuduskannya lah anak-anaknya itu dengan cara memberikan korban bakaran kepada Tuhan Allah. Sambil dia berdoa, mohon ampun atas kesalahan dari anak-anaknya kepada Tuhan. Ya, Ayub takut sekali Tuhan itu marah kepada anak-anaknya. Ya, nanti Tuhan itu marah dan menghukum anak-anakku. Karena dia adalah orang tua yang bertanggung jawab, maka dia mendoakan anak-anaknya supaya diampuni dosa-dosanya. Perlakuan daripada Ayub ini adik-adik adalah mencerminkan, ya, karakter rohani daripada Ayub itu, yaitu saleh, jujur, takut kepada Allah, dan menjauhi yang jahat adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Bolehkah kita membuat Allah itu bangga kepada kita? Bolehkah kita membuat supaya kita menjadi saleh adik-adik? Tentunya boleh. Caranya bagaimana? Kalau kita beribadah di sekolah minggu maupun beribadah di rumah seperti saat ini adalah beribadah kepada Tuhan. Kalau kita bernyanyi seperti tadi adik-adik kita sudah bernyanyi, nyanyian kita itu adalah untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga apabila kita memberi persembahan adik-adik, jangan uangnya itu kita remas-remas, ya. Kita berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Jangan kita buat menjadi mainan. Ya adik-adik, kita memberi persembahan itu bukan karena Tuhan itu miskin, tidak adik-adik. Tuhan kita itu adalah maha kaya. Ya. Rezeki yang diterima, yang diperoleh oleh orang tua kita itu berasal dari Tuhan adik-adik. Karena itu kita wajib mengucap syukur. Kita wajib adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu memberikan seluruh kebutuhan kita. Bagaimana adik-adik? Bersediakah adik takut akan Tuhan? Bagaimana caranya? Ya adik-adik, kita harus memiliki kesaksian hidup yang baik dan selalu berusaha bagaimana supaya Tuhan itu tidak merasa sedih
dengan kelakuan kita. Tidak mau kita adik-adik dekat-dekat atau dengar-dengaran dengan hal-hal yang tidak baik atau yang najis atau yang kotor. Misalnya teman-teman kita berkata kotor di sana, jangan kita ikuti. Adik-adik, tidak bergaul dengan orang-orang yang suka melawan, yang suka marah, yang suka bertengkar, yang suka berkelahi. Jangan kita bergaul dengan mereka, adik-adik ya. Karena itu adik-adik, marilah kita berjuang untuk selalu memiliki karakter saleh seperti Ayub. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, terlebih anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, agar mereka tetap berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Agar mereka tetap patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh kepada guru sekolah minggu, patuh kepada kakak dan abang-abang mereka Tuhan. Jika mereka disuruh belajar Tuhan, mereka patuh dan mau untuk mengisi ilmu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan. Tertulis pada Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu.
yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan namamu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganut, pasada uhur nami, ase torang ganut, senggoi dalanon nami, salaka natorsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.